Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syohri shodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi ya di materi kita masih di sistem security. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan pada sistem operasi ya. Baik, saya akan tampilkan materinya. Oke, jadi sistem operasi itu juga memiliki beberapa celah keamanan ya. Nanti akan kita bahas di sini. Oke, kita akan mengingat kembali tentang apa itu sistem operasi ya. Nah, jadi mungkin Anda masih ingat semuanya pada mata kuliah sistem operasi yang pernah Anda pelajari ya, yaitu sistem operasi adalah sebuah software perangkat lunak atau bisa dibilang sekumpulan program yang dia tugasnya untuk berinteraksi dengan hardware. Nih ya, berarti dengan hardware. Jadi kita dalam menggunakan sebuah alat itu tidak perlu berinteraksi langsung dengan hardware-nya. Jadi kita cukup dengan sistem operasi ya. Nah, sistem operasi itu berinteraksi dengan kita user melalui aplikasi ya, application di sini. Jadi apa namanya? Dengan adanya sistem operasi itu banyak sekali kemudian dikembangkan aplikasi-aplikasi oleh berbagai developer ya. Mulai dari aplikasi Office perkantoran, kemudian untuk game, kemudian untuk aplikasi yang sifatnya khusus ya, seperti di retail, di apa namanya kasir-kasir, nah seperti itu. Jadi kita tidak perlu berinteraksi langsung dengan hardware. Contoh yang simpel aja, misalnya Anda mau ngeprint, Anda mengetik menggunakan taruhlah MS Word ya, Microsoft Word, Anda mau ngeprint, Anda tinggal tekan Ctrl P atau Anda klik icon printer, kemudian Anda klik OK, Anda tentukan halaman berapa yang mau di print, udah. Semuanya akan diatur oleh sistem operasi. Bagaimana sistem operasi itu mengirimkan datanya ke printer, bagaimana printernya itu mencetak, itu semua sudah ada sistem operasinya. Jadi kita nggak perlu pusing. Nah, itulah manfaatnya dari sistem operasi ya. Nah, ada banyak sistem operasi ya. Ya, saya bedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang komputer, ada Microsoft Windows, sudah sangat terkenal ya. Kemudian ada Mac OS, ada Chrome OS, ada Linux. Ya, ini yang banyak digunakan di komputer. Ya, komputer di sini saya maksud adalah komputer user ya, desktop. Kalau di server kebanyakan pakai kawan-kawannya Linux ya, dan juga kawan-kawannya Windows ya. Ada lagi namanya Windows Server. Ya, juga ada Linux untuk server ya. Kemudian di smartphone ada Android, ada Windows Phone, ada iOS, ada BlackBerry, dan ada Symbian. Cuman yang dua ini sekarang sudah punah, ya sudah punya. Padahal dulu mereka ini adalah raja. Jadi ini menarik kalau kita melihat historinya. Kenapa kok dua brand merek terkenal ini dia sampai punah, dikalahkan oleh Android. Nah ini menarik ceritanya. Silakan Anda googling ya. Gimana ceritanya, dan bagaimana ceritanya juga iOS ini masih tetap bertahan sampai saat ini. Nah, itu ada cerita yang menarik di sana. Oke, saya nggak akan masuk ke sana karena itu ranahnya dari sistem operasi ya. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan firmware ya. Jadi firmware itu adalah mirip kayak sistem operasi, cuman dia itu digunakan untuk mengontrol hardware tertentu ya. Jadi kalau sistem operasi itu OS-nya satu, hardware-nya bisa banyak. Contoh Microsoft Windows. Kita bisa install OS Microsoft Windows di berbagai macam komputer. Yang Asus lah, yang MSI atau yang lain-lain ya, berbagai brand, berbagai merek, bahkan komponennya itu juga macam-macam. Nah, itu kita bisa menggunakan operating system. Tapi kalau firmware, dia itu difokuskan hanya untuk satu hardware saja. Jadi misalnya nih firmware itu apa contohnya? Televisi ya, Anda punya televisi ya, nggak perlu yang smart TV, yang dumb TV atau TV bodoh, itu juga dia punya firmware. Jadi Anda kan nggak perlu repot bagaimana caranya Anda pencet remote untuk mengganti channel TV. Itu bagaimana caranya? Nah, itu yang ngurusin sudah firmware. Bagaimana caranya gambar ditampilkan, bagaimana caranya suara dikeluarkan dari speaker, itu semuanya diatur oleh
firmware. Jadi kita user nggak perlu repot ngurusin itu. Tapi firmware-nya TV Samsung misalnya itu nggak bisa dipakai di TV merek lain. Misalnya ada TV Akari, nah itu nggak bisa dipakai karena dia didesain hanya untuk hardware yang spesifik. Itulah intinya firmware ya. Nah, firmware ini juga bisa kita temui di berbagai macam benda ya. Mulai dari BIOS ya. Masih ingat ya BIOS ya? Anda buka kembali materi kita tentang sistem komputer ya, apa itu BIOS, kemudian di televisi, di AC, kemudian di head unitnya mobil, kemudian di Xbox atau PS ya, kemudian di smartwatch, di printer dan lain sebagainya. Intinya dengan menggunakan firmware itu, kita user itu nggak perlu repot untuk ngurusin hardware-nya. Kita nggak berinteraksi langsung. Sama seperti sistem operasi. Cuman untuk firmware ini dia lebih kecil scope-nya. Hanya khusus untuk hardware ini saja. Nggak bisa dipakai untuk yang lain. Ya, oke. Kemudian sekarang kita bahas tentang celah keamanannya. Wah, ini ada banyak ini ya. Ini saya ambil beberapa yang cukup mengguncang dunia pada waktu itu ya. 2015 itu ada Heartbleed ya. Heartbleed itu dia ini awal-awalnya ransomware ya. Jadi dia itu bisa masuk ke dalam komputer melalui sebuah celah dari OpenSSL, sebenarnya celahnya ya namanya OpenSSL. Kemudian di sana dia bisa menenkrip, dia bisa ngapain aja, dia bisa remote access gitu. Dan ini mempengaruhi OS-nya Linux dan Windows ya. Kemudian ada lagi Shell Shock ya. Ini dia khusus untuk Linux dan tetangganya, teman-temannya ya. Windows nggak efek karena Windows nggak pakai shell. Shell itu kalau di Windows Anda kenal dengan command prompt atau apa namanya yang baru itu saya lupa namanya sebentar. Namanya sampai lupa saya. Command prompt yang baru itu ya ada di Windows 10 ada command prompt yang baru. Kemudian ada lagi Eternal Blue tahun 2017. Nah, itu dia memanfaatkan celah keamanannya SMB, Server Message Block. Itu dia menyerangnya Windows Server. Pada saat itu para server-server yang menggunakan OS-nya Windows itu cukup panik ya pada saat itu. Kemudian ada lagi Dirty Cow. Dirty Cow itu dia memanfaatkan celah keamanan pada fitur copy on write. Jadi ketika kita mengcopy, kita tekan Ctrl C, itu sebenarnya kita memindahkan data ke RAM. Nah, itu dia ada exploit-nya. Cuman ini hanya berefek pada Linux OS-nya. Kemudian Bluekeep itu 2019 dia menyerang menggunakan celahnya RDP, Remote Desktop Service ya. Itu yang kita pakai untuk remote Windows, remote desktop itu loh ya. Nah, itu hanya menyerang di OS-nya Windows ya. Jadi banyak sekali celah keamanan di sistem operasi. Anda kalau mau lihat Anda silakan googling aja Microsoft Windows CVE. Nanti banyak sekali ya yang muncul. Oke, nah sekarang bagaimana solusinya nih? Untuk mengatasi celah-celah keamanan tersebut ya. Yang pertama ada yang namanya patch. Patch itu dia small piece of software. Jadi dia itu ada perbaikan kecil untuk software yang spesifik gitu ya. Jadi dia hanya ditujukan untuk sebuah software spesifik. Misalnya nih kita punya Microsoft Office, kemudian Microsoft Office-nya itu ternyata ada celah keamanannya. Kemudian si pihak Microsoft membuat Microsoft Office-nya itu mengeluarkan patch hanya khusus untuk Microsoft Office versi sekian, gitu. Jadi dia nggak general, sifatnya nggak general, ya. Contohnya ini dulu yang saya alamin waktu awal-awalnya muncul Microsoft Office 2007. Office 2007 itu tampilannya berubah total dari sebelumnya. Jadi sebelumnya saya pakai Office itu mulai Office 95 kalau nggak salah ya. Office 95, kemudian 98, kemudian 2003, kemudian itu tampilannya relatif sama. Di 2007 itu ada perubahan signifikan. Itu waktu itu banyak penolakan. Nah, salah satu fitur yang hadir melalui patch waktu itu di Office 2007 tidak bisa save as PDF. Ya, jadi kita harus menginstall patch untuk Office 2007 agar dia bisa save as PDF.
Waktu itu dia hanya bisa save as-nya ke XPS. XPS itu format kayak PDF tapi dia punyanya Office. Nah, gitu ya. Kemudian di Office 2010 dan seterusnya PDF itu sudah ada secara defaultnya. Jadi nggak perlu pakai patch lagi. Itu contohnya. Kemudian ada lagi namanya update, ya. Kalau update itu dia lebih banyak lagi hal yang berubah, ya. Lebih banyak lagi hal yang jadi update itu isinya banyak patch tapi untuk banyak aplikasi, gitu ya. Itu dinamakan dengan update. Kemudian yang terakhir ada upgrade. Nah, kalau upgrade itu dia benar-benar versi baru dari OS itu. Jadi contohnya update itu apa? Windows 10, 20 H1, kemudian Windows 10, 20 H2 sampai terakhir 22 H2. Setelah itu upgrade naik ke Windows 11. Ya, tampilannya berbeda, semuanya berbeda. Gitu ya. Jadi kalau update itu tampilan relatif sama, relatif tetap, cuman dia ada yang memperbaiki celah, ada yang menambahkan fitur. Nah, seperti itu. Tapi kalau upgrade itu benar-benar hal yang baru. Ya, contohnya di Windows 10 ke Windows 11. Nah, itu namanya upgrade. Oke ya. Jadi ini adalah cara-cara untuk memperbaiki celah-celah keamanan di sistem operasi kita. Maka update itu penting. Ya, update itu penting. Jadi banyak sekali apa namanya yang daripada bikin berat, update-nya dimatiin aja. Wah, itu salah besar, salah besar. Justru kita pakai OS Windows, kita bayar ya. Kita bayar lisensinya kan kita bayar. Itu agar kita dapat update-nya. Gitu. Lah kalau update dimatiin, nah ngapain kita bayar? Gitu ya. Jadi update itu penting sekali. Dia akan memperbaiki software-software. Memang ada kalanya kemudian OS kita, komputer kita itu rasanya jadi lebih berat. Iya, karena update-nya terlalu banyak atau perubahannya terlalu drastis. Nah, ini biasanya dirasakan oleh orang-orang yang menggunakan komputer yang speknya masih spek jadul. Nah, kayak komputer saya ya. Nah, itu jadi kalau di-update itu memang kerasa apa namanya? Terkadang ada perbedaan yang cukup signifikan. Gitu ya. Kalau upgrade ini opsional, opsional ya. Seperti Anda yang hardware-nya mumpuni untuk Windows 11 itu Anda akan ditawarkan apakah Anda mau upgrade ke Windows 11 for free, gratis ya. Gitu. Tapi banyak hal yang berubah. Minimal tampilan berubah total. Tampilan berubah total ya. Jauh lebih bagus gitu. Bagi Anda yang suka tampilan. Bagi orang-orang kayak saya yang penting fungsinya itu malah saya nggak mau upgrade gitu ya. Bahkan kalau bisa saya masih pakai Windows 7. Sayangnya banyak aplikasi, banyak apa namanya program-program yang sudah nggak support di Windows 7. Jadi mau nggak mau saya harus update ke Windows 10. Nah, itu ya contohnya. Oke, jadi sekali lagi update itu penting. Ya, update jangan dimatikan, jangan dimatikan. Kalau Anda matikan update-nya percuma, Anda bayar beli lisensinya, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang malware, malicious software. Nah, ya, jadi malicious software itu ada banyak hal, nggak cuman virus, nggak cuman virus. Jadi itu adalah software, program komputer yang dia didesain, memang dia diprogram untuk merusak, gitu. Ya, dia program untuk merusak memang, ya. Nah, ada macamnya, ada banyak, ya. Ini saya sebutkan beberapa saja. Contohnya yang pertama adalah virus. Virus itu cirinya dia bisa replicate themselves, jadi dia bisa menyebar, gitu. Jadi otomatis dia menyebar, ya. Nah, dia bisa apa? Bisa bikin datanya korup atau bahkan menghapus, ya, atau dia bahkan merusak sistemnya, atau nah ini yang mengerikan ini, enabling unauthorized access. Jadi dia bisa open, kita sebutnya backdoor, ya, dia bisa open backdoor sehingga memungkinkan orang lain yang tahu backdoor itu bisa masuk ke komputer kita, gitu. Jadi ibarat komputer kita itu rumah ya, kemudian virus ini dia bukain pintunya buat orang luar. Nah, orang yang tahu pintunya bisa masuk ke rumah kita, bisa ngobok-ngobok rumah kita ngapain aja. Nah, itu banyak virus. Kemudian ada lagi namanya worm. Worm itu dia bisa menyebar melalui jaringan komputer, ya, tanpa user interaction, tanpa interaksi dari user. Nah, ini bahaya worm ini. Cuman worm ini biasanya dia nggak merusak, dia hanya nyebar aja, gitu ya. Jadi dia biasanya memenuhi jaringan komputer sehingga jaringannya lambat, gitu. Kemudian Trojan. Nah, Trojan ini diambil dari kuda Troya ya. Jadi itu ada filmnya Troy ya. Silahkan Anda nonton, tuh bagus filmnya Troy.
Nah, jadi Trojan itu dia menipu user. Seolah-olah seperti dia itu ada software atau file yang baik-baik saja yang aman, kemudian menipu user untuk mendownloadnya, untuk mengaktifkannya, membukanya atau menginstalnya. Nah, ternyata di belakang dia itu melakukan sesuatu. Contohnya mencuri informasi, mencuri data, atau bahkan dia bisa mengontrol. Nah, ini yang kemarin kita sudah sempat bahas sedikit tentang zombie komputer ya. Jadi komputer bisa diremote oleh orang lain untuk melakukan attack. Ya, nah itu biasanya pakai Trojan ini masuknya, gitu ya. Jadi dia masuk, biasanya dia nggak ngerusak, nggak ngapa-ngapain, dia cuma diem aja sampai dia menerima instruksi selanjutnya dari yang bikin Trojan itu. Nah, apa instruksinya? Bisa macam-macam. Bisa misal dia mencuri data kita, bisa dia membuka backdoor, bisa dia menyerang sebuah komputer atau sebuah server. Nah, itu macam-macam. Jadi Trojan itu adalah eh, software atau program yang seolah-olah dia itu baik-baik saja dimasukkan ke dalam komputer, padahal dia sebenarnya itu melakukan sesuatu. Contoh, crack. Nah, yuk, siapa yang pakai crack ya? Crack itu termasuk salah satu dari Trojan ya. Jadi kalau kita mau pakai sesuatu aplikasi, tapi kita nggak mau bayar, kan kita cari cracknya. Nah, kemudian kita install cracknya, akhirnya dia jadi full version, kita bisa pakai semua fiturnya gratis ya. Oke, jangan dikira itu gratis. Itu ada hal yang Anda bayar di sana, yaitu apa? Keamanan data Anda. Bisa jadi dia buka backdoor, bisa jadi dia mengirim data Anda ke yang bikin Trojan itu. Bisa jadi komputer Anda tiba-tiba attack ke sebuah server yang Anda nggak tahu. Tiba-tiba aja nanti ada warning bahwa komputer Anda melakukan attack ke dalam servernya orang. Nah, gitu ya. Itu yang bahaya dari Trojan ya. Ingat, ada pepatah mengatakan there is no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Kalau ada orang yang baik sama Anda, dia ngasih crack kepada Anda, ya pasti dia mau sesuatu dari Anda, ya. Jadi coba dibayangkan, Anda udah bikin aplikasi yang baik, yang bagus, yang keren, kemudian dijual. Nah, kemudian ada orang bikin cracknya sehingga aplikasi Anda bisa dipakai tanpa harus membayar. Nah, Anda kan dirugikan. Nah, kemudian apa keuntungannya orang yang bikin crack itu? Ya, pastinya dia juga minta sesuatu dong dari yang menggunakan cracknya. Nah, itu ya. Jadi hati-hati, bahaya. Oke, ini ransomware ini yang terkenal akhir-akhir ini. Jadi dia itu mengenkripsi semua file yang ada di komputer Anda. Gitu ya. Kemudian dia akan menyandra file itu, dia akan minta tebusan. Ya. Disarankan tidak mengirimkan tebusan. Ya. Bagaimana solusinya, Pak? Kita akan bahas nanti, ya. Oke, kemudian spyware itu software-software yang digunakan untuk dia memata-matai kita, ya. Ya, biasa dia bisa melihat browsing habit, kemudian keystroke kita menekan apa, ya. Kadang-kadang kita pasti akan menekan username, password, gitu ya. Kemudian PIN, kemudian kartu kredit misalnya, nah dan lain sebagainya. Nah, itu bahaya kalau ada spyware. Salah satunya yang sempat terkenal pada zamannya dulu adalah keylogger. Keylogger ini waktu itu saya juga sempat bikin sendiri keylogger. Yang keylogger saya itu waktu itu tidak terdeteksi oleh antivirus. Gitu. Jadi tujuannya adalah dia merecord keystroke, merecord ketikan yang ada di keyboard. Nah, gitu ya. Harapannya apa? Suatu saat user itu pasti akan menginput username, password, PIN dan lain sebagainya. Nah, itu cuman antivirus sekarang udah canggih, dia udah bisa mendeteksi keylogger ya. Ada trik khususnya agar keylogger yang Anda buat tidak terdeteksi ya. Silahkan googling. Oke. Nah, inilah solusinya. Solusinya adalah kita harus menggunakan software-software anti malware ya. Nah, yang pertama, tadi ya sebelumnya ya, selalu pastikan operating system Anda dan software-software yang digunakan itu up to date ya. Jadi inilah pentingnya kita membeli lisensi, kita membayar lisensi agar kita dilindungi oleh mereka yang bikin software kita itu. Gitu ya. Kalau kita nggak mau bayar ya mereka nggak mau melindungi kita dong. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian gunakan antivirus dan anti malware ya yang
terkenal, ya. Banyak sekali. Anda cari aja ranking antivirus 2023 nanti akan muncul. Banyak sekali, ya. Silakan Anda pilih salah satu. Berbayar, Pak. Biasanya untuk basic service-nya mereka, untuk fitur dasarnya mereka itu dia gratis. Tapi untuk fitur-fitur yang lain-lain biasanya berbayar. Nah, tergantung Anda. Anda mau pakai yang free version-nya atau mau pakai yang full version-nya. Kalau yang free version biasanya gratis. Biasanya antivirusnya itu ada di free version. Kalau anti malware-nya biasanya ada di full version. Nah, gitu. Tergantung Anda mau bayar apa enggak, ya. Kemudian ini, jangan sekali-kali menggunakan software yang crack-crackan, ya. Ingat, there is no free lunch. Tidak ada orang yang bikin crack gratis ngasih ke Anda, ya. Pasti dia minta sesuatu dari Anda. Itu hati-hati sekali. Itulah mengapa crack itu dia nggak bisa diinstal kalau antivirusnya aktif. Nah, itu sebenarnya pencegahan, ya. Tapi kan kita lebih smart dari komputer kita. Ya, matikan antivirusnya, install crack-nya, setelah itu nyalakan lagi antivirusnya. Ya. Ya, kita sok pintar, ya. Padahal ternyata ketika kita install crack-nya itu dia membuka backdoor, dia bisa membuka backdoor, dia bisa mengirimkan data kita sensitif ke orang yang bikin crack-nya dan sebagainya. Jadi hati-hati. Jangan beli bahkan pakai crack-crackan, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah hati-hati kalau Anda mendapatkan email yang ada attachment-nya yang Anda tidak mengenal. Tiba-tiba misalnya ada email dari dulu saya pernah pakai itu dari PayPal, Padahal saya nggak pakai PayPal kan. Nah, itu ketika saya cek ternyata dia mengarahkan kita ke website yang mirip dengan login-nya PayPal. Nah, seperti itu. Ya, untungnya kan saya nggak pakai PayPal, jadi saya curiga. Kemudian pernah juga dapat dari UPS paket internasional. Saya kan nggak pernah order barang dari internasional, jadi saya curiga juga. Hati-hati seperti itu, ya. Kemudian apalagi kalau dia minta Anda mendownload sesuatu, bahkan pada waktu itu file PDF itu bisa disusupi oleh virus pada saat itu, ya. Jadi ketika dia membuka file PDF-nya, virusnya aktif. Nah, itu sempat ada yang seperti itu. Kemudian, nah ini hati-hati dengan link dan phishing site. Jadi ketika Anda biasanya ini lewat email, kemudian selamat Anda mendapatkan hadiah sekian juta dari Presiden Jokowi misalnya. Klik di sini untuk ngeklaim hadiah Anda, seperti itu, ya. Itu hati-hati. Anda cek websitenya, ya, apakah dia benar apa enggak. Biasanya websitenya itu dia akan dibikin mirip dengan websitenya yang legal. Misalnya waktu itu sempat rame clickjacking clickbca.com, ya. Clickbca.com, websitenya clickbca itu ada orang yang iseng, dia bikin website yang mirip dengan itu, kemudian dia namanya dibedakan sedikit. Klik BCA itu kan KLIK.BCA.com. Dia bikin KLICK. Jadi hanya selisih satu huruf C saja. KLICK.BCA.com. Nah, maka orang biasanya kan kalau ngomong klik BCA, biasanya klik ya KLICK, maka masuk ke websitenya orang itu. Tampilan awalnya persis seperti loginnya BCA. Gitu. Ya, itu waktu itu sih beliaunya iseng. Kemudian beliau melaporkannya ke BCA bahwa dia dapat banyak username dan password dari nasabahnya BCA. Oke, jadi hati-hati, ya, cek dan recheck kalau email Anda mengarahkan ke sesuatu website, ya. Nah, ini kalau Anda pakai antivirus yang berbayar, nah biasanya dia punya proteksi untuk web protection-nya. Jadi ketika dia mengarah ke phishing site ada warning-nya. Ini ada phishing site loh, hati-hati. Nah, gitu ya. Itu kalau yang Anda beli full version-nya yang berbayar. Oke, ya. Nah, ini yang terakhir ini untuk mengatasi malware tadi, ransomware maksud saya, ransomware, ya. Jadi ketika data Anda sudah terenkripsi, satu hal yang bisa dilakukan adalah format habis komputer Anda. Format habis, ya. Sudah itu aja. Ya, jangan Anda menebus. Tidak ada jaminan data Anda akan kembali, nggak ada jaminannya. Yang ada duit Anda akan hilang. Kalau ada duitnya, itu pun kadang-kadang mereka nagihnya itu nggak masuk akal, nominalnya nggak masuk akal, ya. Jadi sebelum terjadi, sebaiknya Anda mulai menggunakan backup strategi
3, 2, 1. Apa itu 3? 3 itu ada 3 data copy. 1 primary dan 2 backup. Jadi misalnya saya pakai komputer nih, ya. Ada data primary saya di komputer ini. Maka saya punya data yang sama di flash disk dan di hard disk eksternal. Saya punya 2 atau saya punya 2 flash disk. Seperti itu. Ya memang repot sih. Ketika setiap kali saya update data saya harus ngopi lagi gitu. Tapi ya itu untuk keamanan, ya. Yang kedua, type of storage-nya online dan offline. Jadi kalau saya menggunakan Google Drive, ya, misalnya bisa pakai Google Drive dan pakai OneDrive-nya Microsoft misalnya, disimpan di 2 online storage yang berbeda, itu boleh. Ya, jadi ada yang online, ada yang offline. Kemudian satu ada offsite storage. Jadi disarankan Anda memiliki backup dari data Anda itu di hard disk eksternal. Gitu. Jadi in case kalau ada apa-apa dengan komputer Anda, ada apa-apa dengan online storage Anda masih punya file yang aman, yang belum terenkripsi. Nah, jadi seperti itu ya. Memang cara ini merepotkan, tapi Anda akan bersyukur dengan kerepotan ini ketika Anda terkena ransomware. Gitu ya. Karena terkena ransomware, nggak ada jaminan data Anda akan kembali, sekalipun Anda bayar. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah celah keamanan itu adalah satu hal yang umum di sebuah software development ya. Anda bikin software pun biasanya itu banyak sekali celah keamanannya. Dari situlah kita belajar ya. Dan seperti juga saya ngembangin software juga, sengaja saya tinggalkan celah keamanan untuk Anda. Silakan Anda temukan. Nah, gitu kan challenge-nya ya. Oke, jadi itu hal yang umum ketika Anda membuat sebuah software, kemudian ada orang yang menemukan celah keamanan di software Anda harus berterima kasih kepada dia, gitu ya. Kemudian harus di-fix, harus dibenerin. Baik itu patch kalau kecil, misalnya 1-2 hal ya, atau update kalau dia banyak, atau upgrade sekalian, ganti versinya. Gitu ya, ganti softwarenya total gitu ya. Patch ini misalnya apa? Contohnya yang sering itu biasanya kalau Anda bikin aplikasi sendiri yang ada fitur upload-nya. Nah, itu bahaya sekali. Ya, yang ada fitur upload-nya. Anda tidak mengamankan file-file yang diupload. Nah, maka bisa jadi ada orang iseng yang mengupload backdoor sehingga dia bisa mengakses semua isi dari server Anda. Nah, itu bahaya. Nah, kalau Anda mau melakukan perbaikan hanya pada fitur upload itu saja, maka Anda cukup mengeluarkan patch ya untuk memperbaiki fitur upload itu. Kalau ternyata yang perbaiki itu ada beberapa hal, misal ada fitur upload di sini, kemudian ada perubahan tampilan di sana, kemudian ada hal-hal yang lain lagi, Anda bisa menggunakan update. Biasanya ini nanti versinya akan bertambah. Versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya. Kemudian kalau ketika Anda memutuskan untuk merubah total software Anda, aplikasi Anda, maka dia upgrade. Biasanya ini akan muncul fitur-fitur baru. Biasanya awalnya hanya ada 5 fitur, kemudian ada lagi 5 fitur yang baru. Nah, itu harus upgrade. Nah, seperti itu ya, itu urutannya. Kemudian untuk malware-nya ada macam-macam bentuknya. Intinya adalah satu, kita harus hati-hati ketika kita diminta untuk mendownload sesuatu atau kita membuka link yang mengarah ke sesuatu website. Itu hati-hati. Yang kedua, jangan pernah gunakan crack. Ya, itu crack itu bahaya, bahaya pol itu jangan dipakai. Ya, mending Anda pakai trial versionnya atau Anda beli lisensinya, patungan beli lisensinya sama teman-temannya gitu ya. Atau mungkin Anda beli lisensinya di online shop, itu ada yang banyak yang murah-murah itu ya. Nah, itu bisa juga. Kemudian yang nomor 3, gunakan antivirus ya. Sampai saat ini saya masih cukup dengan antivirusnya bawaannya Windows 10. Itu bagi saya masih cukup ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah kena yang macam-macam, karena saya nggak pernah download yang macam-macam, saya nggak pernah buka yang macam-macam ya. Jadi relatif aman-aman saja gitu ya. Oke, jadi kalau defaultnya Windows ini Anda rasa kurang, silahkan Anda beli antivirus yang lain, yang full version ya. Kemudian yang keempat, backup ya. Selalu backup data-data Anda, baik itu offline storage, flash disk, hard disk eksternal maupun online storage ya. Jadi bagi yang belum menggunakan online storage ya, misalnya Google Drive, Anda kan punya emailnya kampus tuh ya, itu cukup gede kapasitasnya,
silahkan mulai sekarang Anda install itu Google Drive-nya, Anda pakai email kampus, Anda pindahkan semua data-data Anda yang ada di komputer Anda itu di Google Drive. Gitu ya. Jadi keuntungannya apa? Banyak sekali. Misalnya komputer Anda tiba-tiba rusak atau hilang. Anda nggak bingung ya. Anda cukup beli lagi yang baru, install Google Drive, balik lagi data Anda. Dan Anda juga bisa mengakses dari smartphone Anda yang pakai Android. Itu kan by default sudah ada di sana Google Drive. Anda bisa otomatis connect di situ. Kemudian nggak ada lagi ceritanya datanya ketinggalan di flash disk atau flash disk saya hilang, flash disk saya rusak, nggak ada ceritanya. Anytime, anywhere Anda baru data bisa mengakses. Nah itu keuntungan kalau kita menggunakan online storage. Tentunya Anda pasti butuh koneksi internet. Nah, gitu ya. Pak, bagaimana kalau pas saya mudik, Pak? Di kampung saya nggak ada koneksi internetnya. Nah, itu maka Anda harus punya offline storage. Itu yang tadi. Oke, baik. Demikian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.